menyebutkan nama artis, lalu nanti artis itu akan terjadi musibah atau celaka atau tertangkap polisi. Nah, kemudian poin tentang ramalan 2023, yang mana itu video shoot itu ya yang melakukannya orang yang memiliki inisial R, dan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramalan 2023 sudah menjadi pembahasan di akhir tahun 2022. Banyak para peramal yang mencoba untuk menafsirkan apa saja yang akan terjadi nanti di tahun 2023. Hal yang bersifat kebahagiaan ataupun hal yang menyedihkan sudah menjadi list dari para peramal yang akan disuguhkan kepada para netizen. Termasuk hal-hal yang bersifat individual. Sudah dibahas beberapa orang yang akan terjadi nanti di tahun 2023. Bahkan yang parahnya lagi, bukan hanya berkaitan dengan kehidupan secara personal, tetapi akan dibahas juga oleh mereka para peramal mengenai kejadian yang bersifat menakutkan, baik itu bencana ataupun musibah, kecelakaan dan yang lainnya. Lalu bagaimana sudut pandang Islam melihat para peramal yang meramalkan segala sesuatu yang bersifat sosial, umum dan personal, yang menceritakan tentang kisah di 2023 tentang kecelakaan, musibah dan yang lainnya yang bersifat menakutkan. Mari simak bersama-sama di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Oke, sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Dan kita tidak sendiri, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kawan saya, Al-Ustadz Zaki. Beliau adalah salah satu dari Ustadz dari Cipanas, Cianjur, di mana beliau adalah orang yang menekuni dunia sosial media, terutama masalah orang-orang yang suka meramal. Dan kita akan bahas semuanya di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Bagaimana kabarnya Ustadz Zaki? Sehat walafiat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, terlihat Ustadz Zaki ini selalu tersenyum ketika berjumpa dengan saya. Kira-kira di pagi hari ini Pak Ustadz, pembahasan tentang ramalan 2023 menurut Pak Ustadz seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat netizen yang budiman. Baik, perihal ramalan untuk 2024 atau mungkin beberapa tahun sebelumnya, bahkan dari tahun ke tahun, pasti memang banyak menjelang akhir tahun ini ramalan demi ramalan pasti akan diungkapkan oleh para peramal-peramal. Iya. Nah, ini cukup menarik. Kenapa kok di akhir tahun? Kenapa nggak di pertengahan tahun dan yang lain? Padahal ramalan itu biasanya, bukan biasanya ya, setiap orang ingin tahu. Ingin tahu ya? Setiap orang pasti ingin tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, 1 bulan, 1 tahun, ataupun di akhir hayatnya seperti apa. Seperti apa? Itu pertama, pasti orang-orang, setiap manusia pasti ingin tahu itu. Akan tetapi sudah jelas, wa ma tadri nafsun Bi ardin tamut. bi ai ardin tamut. Kemudian banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa kamu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. Ya, jadi betul ya. Jadi emang banyak orang yang memang penasaran sekali ingin tahu masa depannya. Betul. Yang padahal sebenarnya kan masa depan itu tidak bisa diketahui gitu. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Misteri lah. Misteri lah ya. Terus bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz Zaki ini? Kan sekarang para peramal itu bukan hanya meramal hal yang bersifat global ya. Ada peramal yang memang suka meramalkan nanti Indonesia itu akan seperti ini di 2023. Indonesia ini akan terjadi bencana banjir ini itu. Lalu ada juga yang memang menceritakan tentang secara personal, menyebutkan nama artis. Lalu nanti artis itu akan terjadi musibah atau celaka atau tertangkap polisi. Nah, menurut Pak Ustadz,
ramalan-ramalan yang malah menakut-nakuti itu seperti apa? Apakah ini baik atau tidak? Ramalan yang menakut-nakuti, apalagi lebih kepada menegaskan bahwa kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini dilarang oleh agama. Dilarang ya? Dilarang. Kenapa? Karena itu yang namanya sakit, mati, bahagia, itu sudah kodrat dan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan mampu untuk bisa mengubah-ubah itu semua. Hal-hal yang sudah pasti ditentukan oleh Tuhan itu tidak akan bisa mampu dirubah kecuali atas izin Allah itu sendiri. Nah, kemudian poin tentang ramalan 2023, 2024 bahwa akan terjadi bencana apa ini semua, saya pikir dia hanya menebak-nebak saja. Karena dari tahun ke tahun, dari kurun ke kurun, itu sudah biasa terjadi. Ada bencana, ada yang meninggal, ada yang bahagia, ada yang kecewa. Itu hal yang lumrah karena ini adalah kehidupan. Gitu. Dan hal-hal yang memang tanda kutip yang tadi disebut ramal, itu memang sudah ada ceritanya. Jadi ketika sebelum turun Al-Quran dan sebelum ada Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini, langit itu bebas. Berita langit itu banyak yang mencurinya dari para jin itu. Nah, ketika Al-Quran turun, ditutuplah, diperketat penjagaannya supaya tidak bocor berita-berita langit. Gitu ya Pak Ustadz. Nah gini ya Pak Ustadz, saya juga kan di sosial media itu dulu tuh ada seorang peramal. Ini peramalnya itu kembali lagi menceritakan inisial R. Lalu katanya akan ada sebuah video shoot yang mana itu video shoot itu ya yang melakukannya orang yang memiliki inisial R, dan dia katanya terkenal alim. Dan itu dikarenakan orang-orang banyak yang percaya akan ramalan itu, akhirnya banyak memfitnah orang-orang yang awalannya R gitu. Dan ini sangat berbahaya. Menurut Ustaz sendiri seperti apa itu? Itu jatuhnya kepada fitnah. Fitnah ya? Fitnah, karena itu tidak sesuai dengan hal-hal yang terjadi pada mestinya. Itu nggak bisa. Ketika menuduh seseorang dengan hal-hal yang tidak baik, itu menjadi sebuah tuduhan yang tidak baik, dan itu dalam kategori fitnah. Fitnah, iya. Soalnya yang inisial R terus yang alim itu kan artis banyak. Kayak Rembayang itu hampir aja terjadi cekcok sama istrinya ya gara-gara peramal itu. Nah ini Kang Adam ya, jadi ramalan ini dulu kita sering ya namanya astrologi kayak zodiak ya kayak gitu dan yang lain-lain. Ini saya berbicara bukan merendahkan kepercayaan orang lain terhadap zodiak dan yang lain-lain, bukan. Tapi perspektif Islam mengajarkan bahwa ramalan-ramalan itu tidak boleh kita mempercayainya, karena ada ramalan. Tapi dalam Islam diajarkan ada ramalan yang berdasarkan hisabiah, ada yang ramalan berdasarkan istidlaliyah gitu kan. Hisabiah itu sebagaimana yang kalender dengan pendekatan ilmu falak, ilmu astronomi gitu kan. Ini itu diajarkan perkiraan cuaca seperti itu. Nah, kalau ketika menyangkut kepada kejadian kemudian nasib seseorang di kemudian hari, itu yang dilarang ya. Berarti kalau misalkan kita itu meramal nanti hari Kamis akan terjadi hujan, curah hujannya akan tinggi berdasarkan perhitungan. Kalau itu boleh ya? Boleh. Itu jadi sesuai dengan ilmu ya. Tapi dengan catatan, artinya dengan catatan tetap di dalam koridor bahwa segala sesuatunya ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya. Jadi untuk sahabat netizen nih, jangan sampai kita percaya dengan ramalan-ramalan apalagi yang bersifat akhirnya nanti menjadikan fitnah. Seperti tadi ya, yang inisial R, akhirnya banyak artis yang inisial R menjadi orang tertuduh video shootnya. Memang kan kalau video seperti itu tidak terlihat jelas wajahnya seperti apa, akhirnya orang-orang menerawang seperti itu. Nah Pak Ustadz, saran ini ya untuk orang-orang yang memang kepo sekali dengan masa depannya. Banyak kan orang, aduh aku tuh mau tahu masa depanku seperti apa, nah, aku cuman mau waspadanya. Tips-tips untuk mereka
untuk orang-orang yang kepo ingin masa depan atau ingin masa depan seperti apa menurut Pak Ustadz? Baik, untuk bagi kawan-kawan ataupun saya pribadi sejujurnya itu manusiawi ya. Manusiawi. Pribadi saya pun ingin tahu saya ini nanti mau ngapain atau terjadi seperti apa. Nah, akhirnya sebelum kepada yang lain, saya menasihati diri saya sendiri. Yang pertama kali itu adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah. Keimanan ya. Nah, yang kedua, hal-hal yang menyangkut masa depan itu bisa kita usahakan dengan ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua itu memberikan opsi fasilitas kepada kita, itu adalah doa. Makanya perbanyak doa, kemudian berbanyak ikhtiar, kemudian memperbanyak niat-niat baiknya, dan kemudian hari insya Allah semua itu akan terwujud. Ya. Jadi intinya kita serahkan aja kepada Allah ya, menebalkan keimanan kita, lalu apa yang kita inginkan kita doakan ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tipsnya seperti itu dari Ustadz Zaki. Intinya ya mungkin Ustadz ya, kita itu jangan sampai percaya mendatangi peramal juga. Jangan sampai. Karena kan waktu itu pernah ada ramalan 2012 kiamat. Iya, kiamat itu tuh. Berarti itu sekarang 2022, 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Buktinya hari ini kita masih ada. Nah, itu hanya menerka-nerka saja. Gitu. Dan itu emang banget ya, pas 2012 itu hampir semua orang itu merasa ketakutan. Betul. Itu juga efek negatif dari ramalan itu ya. Bahkan dulu sebelum 2012, kalau nggak salah tahun 99. Iya. Ya kan tanggal 9, bulan 9, 99 akan terjadi kiamat. Itu sempat juga. Oh iya. Jadi ternyata uniknya para manusia inilah, ibaratnya yang hidup di alam dunia ini termasuk manusia, sering menerka-nerka. Walaupun memang di dalam hitungan-hitungan astronomi itu ada siklus, kemudian akan biasa terjadi, tapi sekarang suka sering ada cocokologi itu. Cocokologi ya, mencocok-cocokan ya. Ini padahal enggak. Semua ketentuannya ada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak Ustadz ya. Memang yang paling benar itu ya kita serahkan aja apa yang akan terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi kita nanti di masa depan, apalagi kalau misalkan yang terjadi itu musibah, yang ada nanti kitanya malah jadi putus asa, pesimis, lalu mendatangkan rasa takut juga. Itu mungkin Pak Ustadz ya yang harus kita jauhi. Nah, untuk Pak Ustadz mungkin ini ya yang terakhir Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz nih, dalam masalah berdoa kepada Allah tentang harapan masa depan nih, kita yang bagusnya meminta kepada Allah seperti apa? Untuk di 2023, doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah? Ya. Untuk 2023, mari kita berdoa untuk kebaikan, khususnya pribadi-pribadi masing-masing terlebih dahulu. Yang kedua, kita doakan juga sahabat kita, kerabat kita, teman kita, saudara-saudara kita, dan umumnya seluruh bangsa Indonesia ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi baik-baik saja. Dan tentunya doa yang terbaik untuk tahun 2023 adalah Indonesia tetap aman, Indonesia tetap sejahtera, Indonesia tetap makmur, dan Indonesia menjadi tempat atau rumah kita bersama yang nyaman untuk ditinggali. Nah, luar biasa sekali. Nah itu ya sahabat netizen. Jadi mari kita sama-sama untuk memasuki tahun 2023 ini kita isi dengan banyak berdoa. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita cukup sampaikan harapan kita kepada Tuhan bahwa kita ingin hal-hal yang terbaik di 2023. Walaupun nanti mungkin ada hal yang tidak mengenakan di 2023, kita minta kepada Allah kalau berupa musibah kita diberikan kesabaran. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terakhir, ada 4 cara Tuhan menjawab atau mengkabulkan doa-doa setiap manusia. Oh iya, Pak Ustadz, silakan sampaikan Pak Ustadz. Yang pertama, kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga ya. Ketika berdoa langsung ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi ditunda waktunya. Gitu. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan kita A tapi oleh Allah diganti, dikabulkan dengan yang B. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tapi kita tidak dikabulkan atau tidak diberikan sesuai dengan harapan dan doa kita. Tapi itu adalah hakikat kasih sayang Allah kepada kita. Oh, luar biasa sekali. Ini juga mungkin ya bekal untuk kita yang nantinya kalau kita misalkan berharap di akhir tahun ini ingin jadi apa, nanti di 23 ternyata belum Allah kabulkan, harus bersabar. Karena tadi ijabah Allah itu ada empat. Dikabulkan langsung, ya, ditunda, diganti, tidak diberi sama sekali. Oke, luar biasa sekali. Aduh, Pak Ustadz, banyak sekali yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih nih Pak Ustadz sudah bersedia untuk menjadi pemateri di vlog kali ini. Nah, untuk sahabat jangan lupa untuk sama-sama bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History untuk sampai 100.000 subscriber. Mungkin itu ya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih, semoga sehat selalu. Doakan saya juga, semoga saya Amin. sehat selalu. Oke, sahabat netizen, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.